Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengembangan aplikasi mobile dengan App Inventor. Aplikasi mobile itu adalah salah satu bentuk artefak komputasional yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Aplikasi ini sama dengan aplikasi lain yang telah kalian kembangkan pada jenjang sebelumnya, namun dirancang untuk dapat berjalan pada ponsel atau mobile phone. Aplikasi sendiri sebenarnya dapat dibedakan berdasarkan platform pengembangan dan juga penggunaannya, seperti desktop apps, terus ada web apps, dan juga mobile apps. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu desktop apps. Jadi, desktop apps atau aplikasi desktop itu adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan implementasi pada komputer desktop atau piranti lokal komputer. Aplikasi ini itu harus dipasang pada piranti lokal komputer, dan setelah terpasang, aplikasi ini itu akan berada pada memori dari piranti lokal. Yang kedua ada web apps. Web apps atau aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan dapat diakses menggunakan koneksi jaringan komputer dan internet menggunakan protokol HTTP. Aplikasi ini tidak terpasang pada piranti atau komputer desktop lokal, namun terpasang pada server tertentu. Aplikasi ini kebanyakan diakses menggunakan browser, namun ada juga yang berbentuk client-side di mana ada program kecil yang terpasang pada piranti lokal, tetapi proses komputasi utama itu dilakukan di server. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada mobile apps. Jadi mobile apps atau aplikasi mobile itu adalah aplikasi yang dirancang untuk dieksekusi pada piranti mobile seperti ponsel, tablet, ataupun smartwatch. Mobile ini sendiri itu memiliki arti mudah bergerak, jadi aplikasi mobile itu dapat dipasang pada ponsel, tablet, ataupun gadget lainnya. Nah, aplikasi ini itu berkembang pesat karena kemudahan penggunaan piranti mobile dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang ada pada piranti mobile, seperti GPS, kamera, sidik jari, dan lain sebagainya. Saat ini tersedia jutaan aplikasi mobile yang ada di platform pendistribusian aplikasi digital, yaitu Play Store ataupun App Store. Pengembangan aplikasi itu banyak dibantu oleh perkakas pengembangan yang disebut dengan Integrated Development Environment atau IDE. IDE membantu kemudahan dan efektivitas pengembangan perangkat lunak. Salah satu IDE yang digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile adalah App Inventor. App Inventor itu adalah perangkat lunak IDE terintegrasi yang berbasis web. App Inventor pada awalnya dikembangkan oleh Google yang saat ini dipelihara oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. App Inventor memungkinkan pemrogram komputer pemula itu dapat membuat mobile apps di atas OS Android ataupun iOS. Aplikasi App Inventor itu bersifat open source dan free. App Inventor memiliki antarmuka berbasis grafis dan memiliki tampilan yang mirip dengan bahasa pemrograman Block Scratch atau Blockly. Dengan App Inventor, kalian dapat membuat program dengan cara seret lepas atau drag and drop komponen-komponennya. App Inventor sebagai perkakas itu terus dikembangkan kecanggihannya melalui riset intensif di bidang educational computing. App Inventor itu mendukung penggunaan cloud data dengan Firebase dan Firebase Real-Time Database. App Inventor itu memiliki banyak komponen yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi. Komponen tersebut dikelompokkan dalam User Interface Components, Layout Components, Media Components, Drawing and Animation Components, dan lain-lain. User Interface Components itu memiliki komponen-komponen yang berhubungan dengan antarmuka pengguna seperti button atau tombol, checkbox, date picker, image, dan lain-lain. Masing-masing komponen itu memiliki properties, methods, dan events yang digunakan untuk memanipulasi komponen tersebut. Properties pada komponen itu adalah atribut yang mendeskripsikan sifat dari komponen, misalnya lebar tombol, warna dari teks, dan lain-lain. Properties biasanya dapat dibaca dan diset, namun ada juga properties yang hanya bisa dibaca. Methods itu adalah fungsi yang dapat dikenakan pada komponen yang memilikinya. Methods itu dapat digunakan untuk mengatur properties. Dan events itu adalah kejadian yang telah terjadi karena pemanggilan methods, seperti aksi mouse click yang menghasilkan mouse event yang menyebabkan suatu fungsi atau prosedur akan dieksekusi.
Oke, setelah membahas pengembangan aplikasi mobile dengan App Inventor, sekarang kita akan membahas tentang pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial dengan App Inventor. Kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan yang dimiliki oleh sistem atau mesin atau komputer. AI mampu untuk melakukan tugas yang umumnya terkait dengan kemampuan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang memiliki sifat intelektualitas manusia, seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna, melakukan generalisasi, ataupun belajar dari pengalaman masa lalu. Sejak perkembangan komputer digital pada tahun 1940-an, AI telah banyak diimplementasikan untuk melakukan tugas yang kompleks, seperti misalnya menemukan bukti untuk teorema matematika atau bermain catur dengan sangat mahir. Namun, meskipun kemajuan terus-menerus dalam kecepatan pemrosesan komputer dan kapasitas memori, belum ada program yang dapat menandingi fleksibilitas manusia dalam domain yang lebih luas, atau dalam tugas-tugas yang membutuhkan banyak pengetahuan sehari-hari. Di sisi lain, beberapa program itu telah mencapai tingkat kinerja yang sangat impresif yang dapat menggantikan para ahli dan profesional manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu, seperti diagnosis medis, mesin pencari komputer, dan pengenalan suara atau tulisan tangan. Kecerdasan artifisial itu dibagi menjadi dua subbidang. Yang pertama ada machine learning dan yang kedua ada deep learning. Yang pertama yaitu machine learning, itu adalah mesin pembelajar yang mampu melakukan pembuatan model analitik secara otomatis. Mesin ini itu menggunakan beberapa metode berbasis statistik, jaringan saraf, fisika, dan lain-lain untuk menemukan insight atau wawasan tersembunyi dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Mesin ini itu mampu mengambil kesimpulan secara otomatis. Yang kedua ada deep learning. Deep learning itu adalah mesin pembelajar dengan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan ukuran dan lapisan unit pemrosesan yang besar. Deep learning itu memanfaatkan kemajuan dalam kemampuan komputasi dari perangkat komputer yang semakin cepat dan algoritma training atau pelatihan yang terus meningkat kinerjanya untuk mengenali pola kompleks dalam data besar. Aplikasi umum deep learning itu yang banyak digunakan biasanya adalah pengenalan gambar dan juga suara. Pada beberapa literatur, itu disebutkan bahwa deep learning adalah subset dari machine learning, dan machine learning adalah subset dari kecerdasan artifisial. Setelah kita mengetahui tentang machine learning tadi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kerja machine learning untuk klasifikasi gambar. Klasifikasi gambar adalah salah satu fitur penting pada machine learning. Salah satu library atau extension perkakas pada machine learning di Meet App Inventor yang mampu mengklasifikasikan gambar adalah Look Extension. Library ini itu dapat menerima gambar yang diambil dari kamera sebagai input dan mampu mengklasifikasi gambar input menjadi output yang disajikan dalam bentuk teks atau tulisan. Agar dapat menghasilkan kesimpulan yang mampu mengklasifikasikan gambar, sistem pada awalnya dilatih untuk dapat mengklasifikasikan gambar atau image tertentu. Kalian harus melatih sistem dengan memberikan banyak gambar dan memberi nama kategori atau label. Memberikan kategori atau label itu sangat penting bagi sistem, sehingga ketika sistem diberikan input gambar baru, sistem akan dapat menentukan gambar tersebut lebih mirip dengan gambar atau kategori yang mana. Dengan contoh gambar yang cukup, program akan terlatih untuk menentukan atau mengklasifikasi suatu gambar. Secara umum, semakin banyak gambar yang dilatihkan untuk tiap-tiap kelas, semakin sistem tersebut tuh akan menjadi baik dan andal ketika mengklasifikasikan gambar baru. Ketika sistem telah dilatih dengan gambar yang cukup, selanjutnya sistem dapat diuji dan dengan memberikan gambar baru yang tidak diberikan pada saat pelatihan atau training. Jika saat diuji hasil klasifikasinya itu keliru, maka sistem machine learning itu dapat kita latih dan uji kembali dengan gambar baru tadi, sama seperti manusia yang terus-menerus belajar. Pelatihan atau pembelajaran yang terus-menerus itu akan membuat sistem kita semakin pintar. Kita harus berhati-hati, karena sistem kita hanya dirancang untuk hanya mampu mengklasifikasikan gambar yang telah kita latihkan. Sebuah gambar yang sangat berbeda itu bisa jadi akan diklasifikasi sebagai gambar yang telah kita latihkan. Jadi, karena sistem pengklasifikasi kita itu hanya bisa membedakan kelas atau kategori atau label yang telah kita latihkan,
maka gambar berbeda itu akan diklasifikasi pada kelas-kelas tersebut. Nah, kelas itu dapat dikembangkan atau ditambah untuk kelas atau kategori atau label yang lain dengan proses pelatihan dan pengujian kembali. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang Artificial Neural Network atau ANN. Jadi, salah satu algoritma penting untuk klasifikasi gambar pada machine learning itu adalah Artificial Neural Network atau jaringan saraf buatan. Nah, Artificial Neural Network atau ANN ini itu diinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri dari kumpulan neuron. ANN adalah algoritma machine learning yang digunakan pada library atau extension Look Extension MIT di IDE App Inventor. ANN memiliki cara kerja untuk mempresentasikan pengetahuan dalam kumpulan node yang diilhami dari kumpulan neuron pada otak manusia yang saling tersambung. Hubungan antar node itu digambarkan dalam bentuk garis yang diilhami oleh sinapsis pada otak manusia. Pengetahuan pada node dan sinapsis tercipta melalui runtunan proses komputasi random, spesifik, dan saling terkait dengan node lain. Pada ANN itu terdapat dua proses pelatihan. Yang pertama ada supervised learning dan yang kedua ada unsupervised learning. Yang pertama, supervised learning itu adalah cara umum yang digunakan untuk klasifikasi gambar, di mana gambar input dan label itu telah diketahui. Contoh pada klasifikasi gambar dengan kelas atau kategori atau label kucing dan anjing. Itu adalah salah satu contoh supervised learning. Yang kedua ada unsupervised learning. Unsupervised learning itu menggunakan cara di mana input tersedia, namun kelas atau kategori atau label itu belum diketahui. Pelatihan jenis ini biasanya digunakan untuk mencari pola baru, misalnya dari data perjalanan para turis atau data medis yang akan dicari pola baru yang belum diketahui sebelumnya. Yang terakhir itu adalah Look Extension. Ekstensi Look Extension itu adalah library neural network dengan jenis mobile net yang secara khusus dirancang untuk mengenali gambar dengan menggunakan ponsel. Mobile net sebenarnya telah dilatih untuk mengenali 999 kelas dengan jutaan gambar. Ekstensi ini bukan merupakan kode inti dari App Inventor, namun dapat digunakan dengan App Inventor dengan melakukan impor ekstensi. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.